dua hal kalian. Perhatikan tabel ini. Untuk kata tanya apa digunakan untuk menanyakan sesuatu, keadaan, atau perbuatan. Contohnya, apa yang sedang terjadi? Seperti itu. Kemudian, untuk kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan pelaku atau nama seseorang. Contohnya, siapakah yang bermain di lapangan bola? Kemudian, kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara ataupun kabar. Misalkan, bagaimana cara membuat prakarya jam dari kardus bekas? Lalu kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu, seperti jam, tanggal, hari, bulan, dan tahun. Misalkan, kapan kelas 2 mengadakan ulangan harian bahasa Indonesia? Kemudian kata tanya di mana itu menanyakan tempat atau lokasi. Contohnya, di manakah alamat rumahmu? Seperti itu ya. Kemudian kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab dari sebuah peristiwa. Misalkan, mengapa Dion tidak masuk sekolah pada hari ini? Nah, itu pasti ada alasannya atau ada sebabnya. Perhatikan contoh berikut ini. Di sini tertera sebuah gambar di mana ada orang-orang yang sedang bermain bola. Nah, kalau kita membuat sebuah kalimat tanya berdasarkan kata tanya tadi, kira-kira jadinya seperti apa ya? Misalkan dari kata apa. Kata apa bisa kita gunakan untuk membuat kalimat tanya. Contohnya adalah, apa yang sedang mereka lakukan? Kata tanya bagaimana? Bagaimana cara bermain sepak bola? Siapa? Siapa yang bermain sepak bola? Kata tanya kapan? Kapan mereka bermain sepak bola? Kata tanya mengapa? Mengapa mereka bermain bola di lapangan? Bisa juga kita tambahkan dengan kata tanya di mana. Contohnya, di mana mereka bermain bola. Ingat, setiap kalimat tanya harus diakhiri dengan tanda tanya. Sekali lagi, setiap kalimat tanya harus diakhiri dengan tanda tanya. Nah, lalu bagaimana kita bisa membuat kalimat tanya jika sudah tersedia jawabannya? Contohnya seperti ini. Pertanyaannya, titik. Jawabannya, mereka bermain di lapangan bola. Kira-kira pertanyaannya ini kita akan isi apa ya? Nah, pertanyaannya, mari kita lihat contoh laporan hasil pengamatan berikut ini. Ya, seperti yang sudah Ustazah sampaikan di depan tadi, laporan hasil pengamatan harus memuat 7 hal atau 7 bagian yang harus dituliskan dalam laporan hasil pengamatan. Yang pertama adalah nama pengamat. Ya, nama pengamat di laporan ini adalah Nahda Rafanda. Yang kedua, waktu pengamatan. Pengamatan dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2020. Yang ketiga, tempat pengamatan, yaitu di halaman rumah Nahda Rafanda. Dan yang keempat adalah objek pengamatan. Yang menjadi objek pengamatan di laporan hasil pengamatan ini adalah pohon jati, mahoni, dan kaktus. Yang selanjutnya adalah tujuan pengamatan. Pengamatan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengamati cara tumbuhan beradaptasi dengan lingkungannya. Dan yang paling penting dari laporan ini adalah hasil pengamatannya. Setelah Nahda Rafanda mengamati tumbuhan jati, mahoni, dan kaktus, kemudian dibuat menjadi sebuah tulisan atau menjadi sebuah paragraf yang mudah dipahami dan menggunakan kalimat yang efektif. Hasilnya adalah sebagai berikut. Adaptasi tumbuhan berdasarkan tempat hidupnya. Setiap makhluk hidup tentunya memerlukan adaptasi jika mereka berada di suatu lingkungan yang baru. Tak terkecuali pada tumbuhan. Mereka pun mempunyai cara agar dapat beradaptasi dengan lingkungan tempat hidupnya. Contoh tumbuh-tumbuhan tersebut diantaranya pohon jati, mahoni, dan kaktus. Beberapa tumbuhan mempunyai cara dalam mengurangi penguapan
ada yang menggugurkan daunnya pada musim kemarau, misalnya pohon jati dan mahoni. Kaktus menyesuaikan diri dengan lingkungannya melalui dua cara. Pertama, mengubah bentuk daunnya menjadi duri. Kedua, batangnya berdaging dan berkulit tebal. Batang yang seperti ini berfungsi untuk menyimpan air. Dengan demikian, kaktus dapat mengurangi penguapan dan tidak kekeringan. Pada musim hujan, kaktus menyerap air sebanyak-banyaknya. Air tersebut disimpan di dalam batang. Cadangan air ini digunakan ketika musim kering tiba. Dan hal yang terakhir yang harus ada dalam laporan hasil pengamatan adalah kesimpulan. Setelah melakukan pengamatan dan menuliskan dalam bentuk paragraf atau tulisan, bisa disimpulkan bahwa tumbuhan memiliki cara untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Mahoni dan jati menyesuaikan diri dengan cara menggugurkan daunnya ketika musim kemarau. Kaktus menyesuaikan diri dengan bentuk tubuhnya, yaitu bentuk daun menjadi duri dan batangnya berdaging serta berkulit tebal. Begitu anak-anakku, contoh laporan hasil pengamatan. Diingat ya, ada 7 hal atau 7 bagian yang harus ada dalam sebuah laporan hasil pengamatan.